Audio Jungle. Halo adik-adik, selamat datang di mata pelajaran Ekonomi kelas 10. Audio Jungle. Adik-adik pasti sudah tidak sabar kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Langsung aja yuk, kita akan membahas masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi tidak hanya sebatas bagaimana cara memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut yang berbeda-beda. Hari ini, tidak semua masalah ekonomi dalam sistem ekonomi akan kita bahas, tetapi kita hanya akan berfokus pada masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik. Sebelumnya, adik-adik sudah tahu belum apa itu ekonomi klasik? Bisa kita lihat bahwa teori ekonomi klasik ini berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Inti dari pemikiran ekonomi klasik adalah pencapaian kemakmuran, di mana kemakmuran tercapai jika semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Masalah pokok ekonomi klasik terbagi menjadi 3, dan yang pertama masalah produksi, yakni masalah yang menyangkut bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak, cara menggunakan bahan mentah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Yang kedua, masalah distribusi, yakni masalah yang menyangkut bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan, jalur produksi yang tepat agar barang sampai di tangan konsumen. Dan yang ketiga adalah masalah konsumsi, masalah yang menyangkut apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Masalah pokok ekonomi modern. Apa sih sebetulnya masalah pokok ekonomi modern itu? Masalah pokok ekonomi modern dapat diperinci dengan pertanyaan what, how, and for whom. Mari kita bahas satu persatu ya. What? Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak? Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. How? Bagaimana barang tersebut diproduksi? Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien. Dan yang terakhir, for whom. Untuk siapa barang diproduksi? Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Baik adik-adik, untuk materi hari ini cukup sampai sini ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Semangat! Terima kasih, semoga bermanfaat.